yang ngasih. Kemudian yang lain mungkin di warga mungkin ada yang nanti ada musuh pertanyaan atau usulan. Mungkin itu Bapak, Ibu, Bapak, kata teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ada semangat kita buat. Mungkin panitia nanti bisa mendistribusikan minumannya jusnya ya, kepada ibu-ibu biar lebih semangat. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sejogianya Pak Lurah pun menyampaikan pada akhir ini kepada proses dengan Bapak Luis. Kebetulan Pak Lurah telepon, dia tidak bisa hadir karena ada yang sakit gitu ya. Alhamdulillah kami juga tahu Indonesia ya. Tadi beliau kirim salam pada kita, pada warga juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita doakan mudah-mudahan anak beliau cepat sembuh Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi Pak RT sudah menyampaikan ya aspirasi singkatnya masalah jalan dan drainase Pak ya. Ya walaupun jalan kita mungkin belum begitu ya tapi sudah layak lah. Sebagian sudah sementisasi, sebagian mungkin belum. Tapi yang tidak boleh rusak itu adalah di dalam lingkungan itu adalah jalan pikiran kita. Siap Bu ya? Kalau udah rusak jalan pikiran maka rusak semuanya. Tapi kalau hanya jalan ini saja rusak, bisa diperbaiki Bapak Ibu sekalian. Nah mudah-mudahan ini nanti dialog ini interaktif kita dengan anggota komisi sekretaris komisi 4 ya Bapak Luis lagi bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita. Inilah sarana kita reses ya, hadir kita akan menyampaikan aspirasi kita kepada Dewan dan Dewan akan menyuarakan kepada pemerintah Kota Pekanbaru apa saja yang menjadi hasil dari reses ini. Dia akan memperjuangkan insya Allah di pemerintah Kota Pekanbaru. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung saja kita jemput ya Bapak Rois SAG. Ini Bapak Rois SAG ini mungkin perkenalan singkat. Beliau ini menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru ya. Sebetulnya beliau untuk mencalon dari dulu dua kali Pak ya, 2 kali. Tapi pada kali periode yang 2019 beliau dicalonkan kembali oleh Partai PKS dan beliau diamanahkan oleh masyarakat dan beliau terpilih. Beliau ini memang dari nol Pak. Ya beliau ini biasa saja. Beliau ini profesinya sebagai peternak sapi. Dulu cari rumput biasa saja gitu, ya kan. Tidak ada yang istimewa ketika beliau duduk menjadi anggota dewan pun masih menjalani profesinya. Kemarin kami mengadakan wawancara kepada beliau dan itu luar biasa. Kalau untuk peternak sapi di Kota Pekanbaru, beliau mungkin sudah dikenal ya, baik di alam nyata maupun di alam gaib. Alam nyata saja Pak. Mohon maaf Pak. Baik. Beliau ini orangnya suka bercanda Pak, jadi santai aja ya, beliau tidak marah. Beliau ini ya walaupun melekat jabatannya, tapi beliau insya Allah lebih merakyat kepada kita, biasa saja. Baik, langsung saja kita jemput Bapak Rois SAG. Kami persilakan dengan segala hormat untuk menyampaikan pesan-pesan dalam reses ini. Persilakan Pak. Mungkin selesaikan dulu apa distribusi. Oh ya distribusinya. Distribusinya dulu nanti nggak konsentrasi. Selesaikan, bantu ada yang bantu panitia. Kemudian ibu-ibu bisa bantu saya, Bapak tolong diisi bangku yang depan dulu. Kemudian yang kedua, Bapak ibu-ibu yang jadi ketika kalau kemarin tuh terpilih itu harapannya, tapi ketika tidak terpilih kami nggak stres juga kondisinya. Nah ternyata Allah takdirkan saya hari ini duduk di DPRD. Nah bagaimana sikap PKS hari ini? Mungkin Pak Batubara bisa tahu ya. Jadi hari ini PKS bersikap tentang sikap partai itu adalah, saya informasikan aja, adalah menolak Gimana? Biar alami. HIP itu apa singkatnya? HIP. Haluan ideologi Pancasila. Haluan ideologi Pancasila. PKS dengan tegas menolak untuk itu dibahas. Itu jelas ya. Saya pikir seperti itu ya informasinya. Nanti kita ada diskusi. Sekali lagi kepada bapak, ibu-ibu yang belum punya KTP silakan, tapi jangan nampak sekali lah ya. Ya silakan. Kemudian mungkin kita bisa dipandu diskusi Pak Ede. Oke. Sebagai pengantar mungkin seperti itu. Saya tidak mau neko-neko, seperti ini aja. Karena profesi saya adalah tukang kambing, tukang sapi gitu. Jadi saya takut kalau tiba-tiba pakai dasi, pakai jas, nanti jadi orang-orangan malahan ya.
Pak ya. Itu dia. Bantu. Ayo bantu, ayo bantu. Silakan. Iya Bu, silakan maju Bu. Ini udah nggak panas lagi. Ya kita selesaikan dulu ya. Ini distribusinya biar lebih tertib gitu. Nggak apa-apa. Itu hari nasi kami. Hah? Apa? Oh. Aku pipetnya dulu, minumnya belum. Pipetnya dulu. Ya Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua RT ya, Pak Budi Saputra. Kemudian di sini ada Ketua RT juga ya, Jalan Siak 2 ya, nyebrang lumayan jauh. Kemudian Bapak Ibu-ibu, di sana juga ada saya lihat Bapak Ketua ya, PA 212 ya, Pak Ahmadin Batubara. Kemudian Bapak Ibu-ibu, orang tua kami yang saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama ucapan terima kasih atas kehadiran. Dapat 500 sementara ada satu kelurahan kebutuhannya sampai 5.000 bahkan 10.000. Saya bilang, Bu, di Surabaya itu begitu datang ke Jakarta itu dapat jatah belangko KTP sebanyak 20.000. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Karena yang datang ke Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil itu adalah wali kotanya sendiri. Sementara saya mendengar, ini baru pas saya mendengar, saya bilang, mudah-mudahan salah kata saya kan. Yang datang Pekanbaru yang datang ke sana, jangankan wali kota, kepala dinas saja enggak, tetapi hanya beberapa Stop ya. ya katakanlah stafnya. Wajar kalau yang dapat jatah cuma 500. Maka kalau gitu masalahnya kita sama-sama pergi ke dinas ke Dirjen Catatan Sipil dan Kependudukan Dari Turki ya. Nah setelah kami datang, permasalahan apa kata orang Dirjen tadi? Halo, Ya, iya, Assalamualaikum. Pak. Karena Ini si Uli nih. ataupun cara kerja dari Kota Pekanbaru Dede, itu, siapa Dede? Siapa? mereka sehari dapat bisa mencetak Oh, Muaja. itulah yang kami berikan. Ayah lagi ngomong Muaja, ini Om kembali. Nah sejak itu Muaja di mana? kita sama-sama dengar ternyata seperti itu, maka segera perbaiki cara kerjanya. Sabar ya, bentar telepon Muaja ya. Akhirnya Ya, bentar lagi telepon Muaja. Ayah lagi ngomong nih. itu mulai Bentar ya. bekerja dengan baik. Ayah lagi reses. Dan alhamdulillah Ayah lagi reses cuma nih. karena kondisi hari ini masih dalam suasana COVID-19 kembali tertunda permasalahan itu. Kenapa? Karena jatah untuk mengurus ke sana sekali lagi dibatasi sampai cuma 20 orang. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian tentang informasi di DPRD Kota Pekanbaru dan kaitannya hal-hal yang bisa saya kerjakan yang saya sampaikan ya. Umpamanya jalan ini diusulkan pada tahun 2015. Itu prosedurnya adalah harus melalui RT mengusulkan kepada RT RW kepada kelurahan melalui proses musrenbang. Kemudian musrenbang dibawa ke kecamatan. Ketika di kecamatan sudah, maka diteruskan kepada musren di tingkat kota. Ketika itu sudah dilalui semua, maka benar perencanaan itu. Tetapi ada beberapa karena ini dewan itu waktu dianggap sebagai jalan tol langsung. Akibatnya itu yang padahal dia baik maksudnya untuk kebaikan masyarakat. Apa itu? Semut ya. Akibatnya itu yang terjadi. Ya. Baik pun yang kita kerjakan, jadi perlu dipahami ada beberapa orang, ya, oknum anggota DPRD yang secara ya kasat mata itu tidak bersalah, dia untuk masyarakat, tapi prosesnya nggak benar, dia masuk sel. Coba bayangkan, ini terjadi di Sumatera Barat.
Nah, kalau setahu saya tahu yang dalam catatan saya, ini di jalan perumahan Atta itu salah satu udah saya masukkan karena walaupun kemarin saya tidak menjadi anggota dewan, tapi ada kedekatan tersendiri saya dengan Ustadz Ayat wakil wali kota itu, maka saya masukkan. Salah satu adalah ada jalan di sini sepanjang 200 meter dan ini sudah harus dikerjakan tahun ini. Ya. Tetapi melihat kondisi hari ini, saya pesimis. Bukan masalah apa, tetapi kita harus realistis bahwa jangankan itu nilai 115 miliar aja banyak yang tidak sampai ke masyarakat ya. Kalau boleh tahu apa masyarakat ini dapat bagian semua, ada apa bantuan yang terdampak COVID dapat? Alhamdulillah dapat semua ya. Itu yang kami kritisi kepada pemerintah kota. Dana 115 miliar ya, walaupun 56 itu ternyata banyak tidak sampai. Kalaupun sampai, kalau di perumahan saya PKS mendudukan wakilnya di DPRD Kota Pekanbaru sebanyak 8 orang. Artinya menjadi partai pemenang di Kota Pekanbaru. Namun demikian ya, kita belum bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena pola ataupun sistem di parlemen itu adalah kolektif kolegial. Jadi memang kita menang, tetapi selisihnya belum signifikan dengan partai-partai lain. Oleh karena itulah ini yang ingin kami sampaikan, bagaimana apa saja selama kurang lebih 7 atau 8 bulan ini yang sudah kami buat dan kami kerjakan. Tugas dari anggota DPRD itu ada 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah budgeting atau penganggaran, ya. Kemudian controlling, ya mengontrol kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah advokasi, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang budgeting atau penganggaran, kami kemarin cerewet, saya sempat melakukan kunjungan kerja ke Kota Dumai, Bu. Di sana bantuan sebanyak 3 tahap PSBB pertama, kedua, dan ketiga sudah tersalurkan. Dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi juga sudah tersalurkan. Mereka datanya bagus. Nah, inilah fungsi DPRD untuk melakukan kontrol terhadap kerja-kerja pemerintah kota. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa saya katakan tadi pesimis? Itu tadi kita harus realistis bahwa dana yang sudah jelas dianggarkan aja tidak tersalurkan dengan benar. Tetapi kalau memang kondisi keuangan pemerintah kota hari ini baik, sehat, insya Allah itu sudah mulai dikerjakan. Saya tidak bisa menjanjikan. Paling-paling saya bisa mengatakan insya Allah akan dikerjakan dengan nilai mata uang yen. Yen enek duite. Itu tadi yen eneng duite, itu masalahnya. Oleh karena itu, marilah ya kita sama-sama memberikan kontrol kepada pemerintah kota supaya benar ini terlaksana. Nah, selanjutnya tentang apa tadi? KTP. Saya pikir bukan ibu aja. Saya pikir ya, rasa-rasanya Pak Batubara mungkin KTP-nya masih tampan ya Pak. Masih tampan ya Pak. Nah itu dia, bukan ibu aja. Ibu berapa kali ngurus ke kantor lurah? Sudah pernah diurus belum? Iya, wajar. Jadi caranya pertama, terserahlah mendatangi Pak RT, Pak RW, gimana caranya, tanya dulu. Insya Allah proses ini dilalui. Kalau sudah dilalui, dapat surat keterangan atau suket segala macamnya, sampaikan ke Pak RT, Pak RW. Nah, kalau ada kendala yang betul-betul mendesak, coba datang, mainlah ke kantor DPRD kota, ketemu saya di sana. Kita diskusi, siapa tahu bisa dibantu. Kalau kata Pak RT katanya jatahnya cuma 20 antrian ya. Iya. Ya itu bisa dimaklumi karena kondisi COVID, tetapi kita coba ya, karena sudah ada beberapa orang ketika itu sangat diperlukan itu untuk mengurus administrasi, cobalah kalau di sekitar Pak Budi mungkin bisa datang ke Pak Budi, nanti Pak Budi bisa hubungin saya kalau ini betul-betul mendesak. Nah, kemudian masih tentang seputar drainase sama lah Bu ya. Oke. KTP kami suami istri masih tampan. Iya. Kakak kami udah di sini. Udah di sini ya? Oke. Saya mau pindah ke KTP sini. KTP. Oke. Itu aja Pak. Itu aja ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak yang Bapak sampaikan tadi,
perihal kinerja anggota dewan yang baru dilantik dari bulan September sampai hari ini. Itu kan kalau untuk realisasi jalan dan parit itu kan masih menjalankan atau mengawasi pekerjaan anggota dewan sebelumnya. Nah, yang di sini mau saya tanyakan, kebetulan Bapak ada di sini, untuk perumahan kami, kalau bisa dijanjikan kapan realisasinya, Pak? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang dari yang terakhir dengan Ibu siapa, Bu? Ya. Nur Hayati, Pak. Ibu Yanti, Ibu Nur Hayati ya. KTP-nya sudah sini, Bu? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Mantan RT, Pak. Iya. Dari gaya ngomongnya kelihatan. Kalau beliau ini bagian dari pemerintahan kan. Jadi tentang jalan tadi, Bu ya. Apa pertanyaan tadi, Bu? Iya. Udah agak-agak blank nih. Error nih. Anak barusan telepon ceritanya. Iya. Istri nggak ngangkat. Enggak, anak mertua nggak ngangkat teleponnya, jadi teleponnya ke bapaknya gitu kan. Jadi gini, Bu. Sesungguhnya saya sebelum jadi anggota DPRD pun saya sudah beberapa kali alhamdulillah bisa membantu mengadvokasi jalan-jalan yang diusulkan oleh masyarakat. Karena saya pernah menjadi asisten anggota DPRD ya. Umpamanya jalan ini diusulkan pada tahun 2015. Itu prosedurnya adalah harus melalui RT mengusulkan kepada RT kepada kelurahan melalui proses musrenbang. Kemudian musrenbang dibawa ke kecamatan. Ketika di kecamatan sudah, maka diteruskan kepada musren di tingkat kota. Ketika itu sudah dilalui semua, maka benar perencanaan itu. Tetapi ada beberapa, karena ini dewan itu waktu dianggap sebagai jalan tol langsung, akibatnya itu yang padahal dia baik maksudnya untuk kebaikan masyarakat. Apa itu? Semut ya? Akibatnya itu yang terjadi. Ya. Baik pun yang kita kerjakan, jadi perlu dipahami ada beberapa orang ya, oknum anggota DPRD yang secara ya kasat mata itu tidak bersalah, dia untuk masyarakat, tapi prosesnya nggak benar, dia masuk sel. Coba bayangkan, ini terjadi di Sumatera Barat. Nah, kalau setahu saya tahu yang dalam catatan saya, ini di jalan perumahan Atta itu salah satu sudah saya masukkan, karena walaupun kemarin saya tidak menjadi anggota dewan, tapi ada kedekatan tersendiri saya dengan Ustadz Ayat wakil wali kota itu, maka saya masukkan. Salah satu adalah ada jalan di sini sepanjang 200 meter dan ini sudah harus dikerjakan tahun ini. Ya. Tetapi melihat kondisi hari ini, saya pesimis, bukan masalah apa, tetapi kita harus realistis bahwa jangankan itu nilai 115 miliar aja banyak yang tidak sampai ke masyarakat ya. Kalau boleh tahu apa masyarakat ini dapat bagian semua, apa bantuan yang terdampak COVID dapat? Alhamdulillah dapat semua ya. Itu yang kami kritisi kepada pemerintah kota. Dana 115 miliar ya, walaupun 56 itu ternyata banyak tidak sampai. Kalaupun sampai, kalau di perumahan saya itu data lama tahun 2015, 2017. Karena bikin cepat kerjanya, akibatnya orang yang hari ini rumahnya udah bagus dapat juga. Ini terjadi. Nah ini yang kami kritisi, tolong diperbaiki data itu. Kami kemarin cerewet, saya sempat melakukan kunjungan kerja ke Kota Dumai, Bu. Di sana bantuan sebanyak 3 tahap PSBB pertama, kedua, dan ketiga sudah tersalurkan. Dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi juga sudah tersalurkan. Mereka datanya bagus. Nah inilah fungsi DPRD untuk melakukan kontrol terhadap kerja-kerja pemerintah kota. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa saya katakan tadi pesimis? Itu tadi kita harus realistis bahwa dana yang sudah jelas dianggarkan aja tidak tersalurkan dengan benar. Tetapi kalau memang kondisi keuangan pemerintah kota hari ini baik, sehat, insya Allah itu sudah mulai dikerjakan. Saya tidak bisa menjanjikan. Paling-paling saya bisa mengatakan insya Allah akan dikerjakan dengan nilai mata uang yen.
yen enek duite. Itu tadi yen eneng duite, itu masalahnya. Oleh karena itu marilah ya kita sama-sama memberikan kontrol kepada pemerintah kota supaya benar ini terlaksana. Nah, selanjutnya tentang apa tadi? KTP. Saya pikir bukan ibu aja. Saya pikir ya, rasa-rasanya Pak Batubara mungkin KTP-nya masih tampan ya Pak. Masih tampan ya Pak. Nah itu dia, bukan ibu aja. Ibu berapa kali ngurus ke kantor lurah? Sudah pernah diurus belum? Iya, wajar. Jadi caranya pertama, terserahlah mendatangin Pak RT, Pak RW gimana caranya. Tanya dulu. Insya Allah proses ini dilalui. Kalau sudah dilalui, dapat surat keterangan atau suket segala macamnya, sampaikan ke Pak RT, Pak RW. Nah kalau ada kendala yang betul-betul mendesak, coba datang mainlah ke kantor DPRD kota, ketemu saya di sana. Kita diskusi, siapa tahu bisa dibantu. Kalau kata Pak RT katanya datanya cuma 20 antrian ya. Iya. Ya itu bisa dimaklumi karena kondisi COVID, tetapi kita coba ya karena sudah ada beberapa orang ketika itu sangat diperlukan itu untuk mengurus administrasi, cobalah kalau di sekitar Pak Budi mungkin bisa datang ke Pak Budi, nanti Pak Budi bisa hubungi saya kalau ini betul-betul mendesak. Nah kemudian masih tentang seputar drainase sama lah Bu ya.